Halo Selamat Mbak, sore Mas Teguh. kan? Gimana nih? Ini udah stabil ya. Ya ya. Kabarnya gimana nih Mas Teguh? Kenapa Mbak? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik-baik. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Lagi di Bandung tuh di mana nih Mas Teguh? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Lagi di Jakarta. Udah mulai Keliling. WFH atau mana nih? Kalau studio sih di rumah semua kerja kan. Tapi yang di lapangan Mm-mm. tetap Oh di lapangan tetap ya. gitu Oke. keliling-keliling. Hari ini emang jadwalnya ngecek yang di Jakarta bareng tim. Oke. Jadi memang sudah mulai aktif lagi gitu ya Mas Teguh ya. Iya, cuman belum 100% sih Mbak. Jadi memang kayak eh, tukang gitu ya atau pekerja itu Hmm? belum semua datang. Pekerja belum semua datang karena masih terkendala dari rumahnya belum bisa keluar nih gitu loh. Oke, atau mungkin belum pulang kampung kali ya? Belum balik lagi Jakarta mungkin ya Mas Teguh ya. Habis dari pulang kampung balik Jakarta susah lagi tuh kayak tuh Mas Teguh. Jadi nggak Ih, bisa balik lagi ke proyek. kenapa? Iya, bener. Mas Teguh ini senang sekali gitu ya, Mas Teguh bisa join bareng sama Conwood gitu ya, buat share bareng-bareng seputar dunia arsitek dan renovasi rumah kayak gitu, Mas Teguh. Nah, siap, Nah, siap. sebelumnya kita juga mau menyapa para Conwood juga nih, Mas Teguh, sama followersnya Mas Teguh. Halo sama sore semuanya. Oke. Ini semoga nggak bosan punya saya terus ya. Maksudnya ini memang aspeknya banyak sekali. Tapi semoga Iya. nggak bosan sama saya kayak gitu. Terus saya juga mau kenalin dulu nih Mas ke sahabat Conwood. Mas Teguh Krisnandar Utama ini merupakan founder gitu ya, Lotan ya Mas Teguh ya. Hmm, iya betul. Sahabat Conwood, pingin tahu Lotan seperti apa, nanti kita ngobrol banyak sama boleh juga cek Instagramnya di @lotan.id. Iya. Lotan.id. Saya sih followers lama loh Mas Teguh. Saya belum follow back, Mbak. Tenang, saya bukan siapa-siapa butiran debu Mas Teguh. Oke, Mas Teguh gini, Hmm, sebelum kita ngobrol terkait Lotan ID, kemudian ngobrolin renovasi, saya punya beberapa pertanyaan singkat. boleh. Ini cepat gitu. Hmm. Yang susah-susah, Mbak. Enggak, tenang. Nah, ini masih seputar dunia perkoronaan kayak Ah, gitu ya. Kan kalau di 2020 the new normal kan banyak sekali kebijakannya kayak gitu kan. Nah, kita mau pengen tahu nih kondisi new normal kayak gini tuh masih di prefer mana nih? Yang pertama oke. atau WFO? WFH deh. WFH ya. Safety first ya berarti ya Mas Teguh ya. Saya mungkin bisa ngerjain uh, apa namanya Kalau kerjaan di rumah juga gitu. ya, kalau desain kan kita masih bisa ngerjain di rumah sih. Kecuali memang di lapangan gitu kan itu harus tetap keliling-keliling. Oke, masih WFH gitu. Kemudian pertanyaan kedua, ini juga masih terkait kebijakan COVID itu, ini transportasi umum atau mobil kendaraan pribadi? Teguh, Pribadi. pribadi ya. Ya, Setir macet-macet tetap pribadi ya Mas Teguh ya, pribadi, Mbak. lebih Kalau umum kan keamanan. keras. Ya. Oke, ini kalau sama saya sama gitu, pilihnya WFH dulu. Kebetulan saya juga masih WFH, kecuali ada kunjungan project kayak gitu, Mas Teguh. Eh, tapi sebelumnya sudah visit project ya, Mas Teguh ya? Sudah, sudah. Udah Oke, mulai. biasanya visit project itu bisa berjam-jam berkaitan sama makanan. Jadi lebih pilih bekal makanan atau beli makanan nih di luar. Beli makanan.
Beli makanan. Ya. Karena kita nggak tahu kan kalau misalnya di site itu Heeh. bakal apa gitu kan. Jadi udah Mhm. ada. Oke, yang penting kebersihannya gitu ya. Ya betul. Yang penting kita pilih yang Oke, kira terjamin lah. oke, siap. Beli makanan, makan favoritnya apa sih, Mas Teguh? Saya mie goreng. Oh, mie goreng. Oke. Saya nasi goreng deh. Ini buat followersnya Mas Teguh jangan lupa ya kalau misalkan mau kerja sama sama Mas Teguh jangan lupa bawain mie goreng gitu ya. Ya Yang betul. banyak. Kasih sambal yang banyak. Oke, kasih sambal yang banyak gitu ya. Siap, siap. Jangan lupa kasih ininya juga. Apa minumnya biar sedap. Ya, Ini nih keempat Mas Teguh. Pilih cuci tangan atau pakai sanitizer. cuci tangan. Oke, cuci tangan ya. Cuci tangan. Karena Kenapa kan emang hand sanitizer mahal atau gimana nih? emang lebih simpel pakai hand sanitizer, tapi eh kalau saya lebih baik ya udah kita cari tempat cuci tangan lah gitu atau misalnya pakai air mineral instan gitu kita cuci gitu. Biar kerasa Oke, airnya lebih lebih kecil gitu. Lebih secara psikologis lebih yakin bersih gitu. lebih aman kalau kita confidence-nya gitu ya. Ini kalau pakai sanitizer ini masih ada nggak ya kayak gitu. Terakhir nih, Mas Teguh, ini saya manggilnya Mas Teguh atau Mas siapa ya? Teguh. Manggilnya Mas Teguh atau Mas Teguh ya betul ya? Yang terakhir, pilih pakai masker kain atau masker Pfizer atau plastik nih Mas Teguh. Kain. Kain ya. Produksi juga nih Mas Teguh. Kenapa? Ada ngedesain khusus nggak buat masker? Oh, enggak sih Mbak, kalau itu. Beli aja yang udah jadi. Oke, Lebih oke, simpel. oke. Yang penting new normal ini memang banyak sekali yang perlu diterapkan bareng gitu ya, Mas Teguh. Semoga tetap aman dan sehat kayak gitu. Eh, Ini sambil ternyata kayaknya Mas Teguh banyak banget ya. Ini yang udah ada yang gabung. Salam kenal. Sehat selalu Mas Tegar, Mas Teguh. Aku sahabat kamu dari Karawang. Waduh, jangan lupa goyang-goyangnya ya. Mbak, Salam kenal Mas Iman. Banyak nih salam kenal. Thank you buat para penuh juga teman-teman yang sudah gabung di sini. Oke, nanti yang mau tanya-tanya juga silakan masukkan aja di kolom komentar. Atau juga mungkin kamu di sini boleh bantu saya untuk mengetikkan judul di kolom komen, terus di pin tentang sharing arsitek. kolom komen. Sharing arsitek. Sharing arsitek. Kemudian Post renovasi rumah dan renovasi rumah. bersama Lotan. Oh, Nah, nanti bisa dipin karena kebetulan hostnya kan dari Mas Teguh ya. rumah bersama Lotan. Ya, kemudian dipin. Nah, sembari menantikan ternyata sudah ada juga yang pada Sorry komentar. lagi ini juga Mas Teguh ada renovasi atau perbaikan di luar atau di situ? Lagi ada kerjaan renovasi sama bangun Oh, dari nol. oke, oke, baiklah. Ada pembangunan juga ya. Tapi sebelumnya sebelum masuk ke renovasi rumah nih Mas Teguh, semenjak ada COVID kan udah mulai banyak yang berubah nih Mas Teguh. Nah, kira-kira kalau dari Mas Teguh selaku founder dari Hotel dan juga membuat tim di tahun 2020 ini, apa sih yang tantangan besar ini? Hmm, kalau kami sih lebih ke SOP sih Mbak. Jadi Hmm,
Jadi perubahan-perubahan kebiasaan yang lama, misalnya eh, kami WFA otomatis kan, WFH. Mm-mm. Terus yang di lapangan pun seperti pekerja semua itu sebelum ke project itu di awal harus tes kesehatan. Jadi ya dipastikan sehat gitu kan. Kemudian distribusi material yang lumayan agak sedikit terhambat gitu. Jadi sekarang misalnya biasanya kami pengiriman material dari vendor itu sehari 2 hari udah datang gitu ya. Sekarang bisa seminggu gitu baru datang. Terutama di material-material finishing sih yang lumayan lama tuh datangnya. Jadi lebih pada SOP yang ada. Tapi di sisi lain kan pasti juga ada berkah ya, Mas Teguh. Kalau ada challenge, nah di 2020 atau mungkin masa WFH kayak kemarin atau sampai saat ini, ada berkah juga sih Mas Teguh untuk uh, arsitek, desain kayak gitu. Kenapa Mbak? Sorry Mbak, putus-putus. Jadi selain ada challenge di tahun 2020, pasti ada berkah juga dong Mas. Nah kira-kira kayak WFH, barangkali ada orang-orang inovasi dan sebagainya. Kalau dari tim Mas Teguh sendiri, apa sih berkah yang Oh iya. ada? Nah jadi memang kebetulan ya. Jadi mungkin ini berkahnya. Jadi semasa COVID ini tuh banyak proyek renovasi gitu yang masuk. Mungkin karena mungkin orang di rumah terus ngelihat, oh eh, kayaknya pengen apa nambah ruangan atau apa gitu ya. Jadi lumayan banyak nih kerjaan renovasi khususnya kayak gitu. Nggak kayak tahunnya gitu. Menambah berkah juga gitu ya, baik renovasi. Saya termasuk orang yang karena seharian di rumah berbulan-bulan, jadi tengok kanan, tengok kiri, mana yang perlu diubah. Iya kayak gitu Mbak. Jadinya banyak masuk kerjaan renovasi. Oke. Tapi kalau gini, saya kan cek juga di Instagram dari Rotan ID itu kan banyak sekali project-project interior rumah kayak gitu. Sebenarnya kalau Rotan sendiri memang spesialis atau fokus di hunian pribadi atau interior atau kayak gimana? Sebetulnya nggak cuma rumah sih Mbak. Cuman memang kebetulan dari tahun kemarin sampai awal tahun ini tuh kebanyakan rumah tinggal. Kebanyakan rumah tinggal. Padahal sebelum-sebelumnya ada coffee shop kita bikin gitu loh. Dan di awal tahun ini pun ada yang mau masuk, kita mau bikin coffee shop lagi dan cafe. Banyak variasi sebenarnya mungkin ya, karena berkah juga 2020 jadinya banyak renovasi rumah juga. Nah gitu. Jadinya kesannya kelihatan wah ngerjainnya rumah terus gitu. Dan saya kalau juga ngelihat gini Mas Teguh, masyarakat juga mulai aware gitu ya terkait biaya renovasi itu yang mungkin nggak sedikit ketika kita itu nggak ada ilmu, kan kita nggak tahu nih. Akhirnya melibatkan arsitek juga untuk bisa renovasi rumah. Jadi banyak sekali sekarang pelibatan juga di rumah, membangun rumah baik kecil seperti itu. Tapi kalau dari sendiri Mas, ada ciri khas sih desain bangunan atau karya-karya dari Rotan ID sendiri yang menunjukkan nih, misalkan kita jalan nih, wah ini ciri khasnya Rotan nih, atau gimana nih? Kalau untuk sampai di tahap itu mungkin kami belum ya Mbak. Jadi selama ini kami berjalan masih by keinginan klien seperti apa dan kita coba kolaborasi gitu kan. Jadi mungkin bentuknya pun bentukan hasil akhirnya mungkin akan beda-beda tiap rumahnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk ciri khas mungkin 5 tahun ke depan kali ya baru kelihatan, oh ternyata Rotan tuh stylenya gini nih gitu loh. Oke. Oke, jadi mungkin 5 tahun ke depan akan tahu stylenya kayak gitu. Tapi boleh deh, sebelum menunggu 5 tahun ke depan, Mas Teguh boleh dong cerita sedikit tuh terkait
company-nya atau mungkin tim dari Lotan sendiri Oke. itu sejarah atau profilnya kayak gitu. Nah, Lotan sendiri kami mulai itu tuh tahun 2015. Jadi saya dengan partner saya Oki Handa tuh yang ada di bawah. Di bawah Oke, kita halo bikin, Mas Oki. kita bikin Lotan eh, sampai sekarang, dan timnya sekarang udah ada untuk tim desain itu ada 4 orang, kemudian tim sipil 3 orang, 4 orang lainnya itu koordinator di lapangan kayak gitu. Nah, seiring berjalan waktu, awalnya kami tuh hanya konsultan atau perencana aja, Mbak. Jadi kita cuma ngerjain Oke. desain, ngerjain Mhm. desain. Tapi kami pada saat kita udah ngedesain, ada satu ada satu kasus di mana ternyata yang kami desain sama kontraktor itu terlalu banyak gesekan nih, dan hasilnya nggak sesuai dengan yang kami harapkan gitu. Nah, Oke. dari situlah kami coba, ya udah kita coba bangun sendiri nih, kita kelola sendiri nih, kita manage sendiri. Akhirnya nggak cuma ngedesain, jadi kami design and build sampai sekarang kayak gitu, Mbak. Oke, sampai kalau saya cek juga mulai timnya juga sudah mulai banyak terus berkembang bertambah gitu ya, Mas Teguh ya. Amin, Tapi bismillah. eh, basically untuk office-nya sendiri di Jakarta atau di Bandung, Mas Teguh? Di Bandung, Mbak. Jadi Bandung ya? kami kantor di Bandung. Cuman memang Hmm. 80% itu tuh proyek kami banyaknya di Jakarta. Oke, Nah, ini untuk warga Bandung, orang Bandung berarti nggak usah jauh-jauh juga, misalkan memang butuh partner atau butuh asistensi arsitek gitu ya sama Mas Teguh dan tim dari Lotan seperti itu. iya betul. Kalau nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Teguh terkait renovasi, tapi saya akan sampai dulu dari teman-teman sahabat Konur yang followers dari Mas Teguh yang sudah mulai bertanya ini Mas Teguh. Boleh. Jelas ya Mas Teguh? Dikit putus-putus, cuman masih kedengeran, Mbak. Masih bisa nangkep. Betul. Oke, coba saya cek dulu. Baru ada suaranya, Mbak. Nah, udah. Mas Teguh mau tanya sebenarnya untuk renovasi rumah itu yang benar seperti apa ya menurut Mas Teguh kayak gitu. Tahapan renovasi yang benar kayak gitu. Tahapan yang benar mungkin nggak benar kali ya, tapi Hmm. eh, yang kami biasa lakukan mungkin ya. Jadi Mhm. kami sharing biasanya set inventory. Jadi kami ke site dulu bareng klien, melihat Mhm. kondisinya seperti apa, dan kemudian dari klien pengennya kayak gimana, penentuan skala prioritas. Jadi misalnya kita needs-nya dulu nih kita cukupin, baru wants gitu kan. Oke. Jadi biar di renovasinya nggak melebar kemana-mana, dan secara anggaran pun jadi nggak terlalu mahal kayak gitu. Oke. Oke. Jadi kita Kemudian ya. ya Pak, Monggo dilanjut Mas Teguh. ya kemudian lanjut ke teknisnya. Biasanya kan kalau renovasi ada yang dipertahankan atau yang enggak, untuk ngehemat budget juga. Jadi
misalnya kolom-kolom kita coba pertahankan gitu kan, beberapa dinding kita pertahankan. Iya, iya, kolom dinding dipertahankan. Hmm, Iya. Terasanya jelas nggak Mas Teguh? iya ya. Oke, jadi Ya, intinya adalah kita harus tahu kebutuhannya apa dulu yang mau direnovasi, kemudian budgetingnya biar tidak terlalu besar, lalu perhatikan dari bangunan tersebut apa saja yang perlu dipertahankan atau tidak gitu betul. ya. Oke, Jadi apa aja yang bisa kita pertahankan atau misal bisa dipakai lagi malah gitu. oke, jadi nggak harus semuanya dirombak ya, Mas Teguh ya. Ya. Oke. Tapi untuk renovasi itu sendiri itu mahal sih kalau misalkan di renovasi rumah sendiri atau mungkin renovasi dengan arsitek. Nah, mungkin ada pertimbangan dari pilihan-pilihan itu, Mas Teguh. Eh, Halo Mbak, Ya, halo. iya, gimana Mbak? Sorry. Jadi kalau terkait renovasi tadi sebenarnya untuk renovasi butuh budget yang besar juga nggak? Atau biasanya kan orang mau renovasi, wah renovasi mahal banget atau Hmm, gimana nih? Ini untuk mensiasatinya Mas Teguh. untuk mensiasatinya, yang pertama itu tadi kita nentuin skala prioritas dulu nih, gitu kan. Jadi needs-nya kita cukupin, baru ke wants-nya. Kemudian, nah ini yang mengenai renovasi, biasanya Hmm? yang dipertimbangkan ada 3 variabel nih Mbak, Oke? yang umumnya nih kan, biaya, mutu, dan waktu kan. Hmm, Nah kita nah oke. kita nggak bisa nih sebetulnya untuk apa namanya mengoptimalkan semuanya. Jadi biasanya ya 2 aja nih yang bisa kita pegang dan 1 itu yang jadi bahan kompromi. Jadi misalnya kita mau renovasi yang murah nih, Mhm, renovasi yang murah, terus kemudian waktunya pengen cepet banget gitu loh. mhm. Nah mengenai mutu yang kita kompromikan. Jadi kita kompromi speknya seperti apa kayak gitu. Oke. Kan Jadi misalnya tuh, pengen hmm? pengen waktu cepat, kemudian mutunya bagus, maka biaya lah yang apa Hmm. namanya yang tinggi gitu loh, atau gimana? Yang dikompromikan. Oke, jadi ada satu yang dikorbankan gitu ya, tergantung mau pilih yang mana gitu ya, Mas Betul. Teguh. Biasanya kayak gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Teguh, masih kita bahas dari teman-teman yang masuk di kolom komentar. Mas Teguh, apa sih kendala dalam proyek lintas provinsi? Lintas provinsi. Mm-mm. Eh, eh, Pertama pasti apa namanya distribusi orang. Distribusi orang itu agak sulit karena jumlahnya kan biasanya banyak. Mm. Kemudian ketersediaan material. Jadi misalnya Oke. jadi dalam ngedesain pun kita agak sedikit pilih-pilih nih materialnya sesuai yang ada di tempat tersebut gitu. Jadi nggak bisa kayak misalnya kita ngedesain setnya di Jakarta dengan referensi material yang banyak kayak gitu. Jadi misalnya waktu itu memang pernah kami ngerjain project di Lampung. Mm-mm. Di Lampung itu eh, material susah banget di sana gitu loh. Bahkan kita hebel itu udah susah, batu bata susah. Jadi akhirnya material dindingnya itu pakai batako kayak gitu. Kemudian pemilihan saniter gitu, yang agak Mm-mm. sulit juga. Nah, jadi kloset duduk pun nggak ada. Jadi kita akhirnya pakai kloset jongkok kayak gitu. Karena kalau misalnya nunggu kiriman dari Jakarta itu lama banget. Lebih ke sana sih Mbak, kayak gitu. Oke, itu kendalanya dan memang di sini fungsi atau hal yang jadi manfaat dari arsitek yaitu bisa tahu alternatif apa yang digunakan, tapi Betul. tetap tidak mengurangi fungsinya kayak gitu ya, Mas Teguh ya. Betul. Mm-mm. Nah, ini masih terkait sama arsitek juga nih. Tadi kan kalau
ternyata sebenarnya arsitek sangat membantu nih. Kayak tadi misalkan di proyek lintas provinsi. Ada yang tanya juga nih Mas Teguh, sebenarnya mahal atau enggak sih Mas kalau mau menggunakan jasa arsitek kayak gitu? Waduh, ini mahal gak nih Mas Teguh? Relatif. 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 Sangat menyesuaikan pada Dan akhirnya. biasanya tergantung apa saja sih yang pada akhirnya jadi pertimbangan arsitek atau seseorang dalam membuat. Misalkan nih, hal yang paling kecil renovasi atau bangun rumah tempat pribadi kayak gitu. Nah, itu kalau kayak gitu gimana tuh Mas Teguh? Jasa Kalau arsitek di sana perannya atau mungkin yang pada akhirnya berkaitan sama budget nih misalkan kayak gitu. ya, nah kalau kami sih ya umumnya per meter ya Mbak, per meter persegi gitu loh. Tapi Mm-mm. ada juga yang akhirnya ya setelah ngobrol, kemudian akhirnya dapat angka yang pas nggak harus per meter. Oke. Jadi yang penting sebetulnya ketemu dulu nih kita ngobrol gitu loh. Oke, bener-bener bener. Tapi pasti di sini kalau saya cek juga ya, maksudnya keterlibatan jasa arsitek di sini sangat manfaat banget gitu kan. Kalau menurut saya pribadi nih, Mas Teguh, kita orang kalau saya nih, saya tuh nggak begitu paham terkait tata ruang, gimana cara pemasangan listrik yang baik atau mungkin gimana sih cara dapat pencahayaan yang bagus atau misalkan di kondisi tertentu yang kita memang kurang paham. Nah, di sini menurut saya tetap worth it untuk meng-hire jasa arsitek karena kita bangun rumah kan bukan untuk 2 hari 3 hari ke depan, tapi kan kalau bisa kan memang bisa tahan lama kayak gitu, juga Oh, nyaman kayak gitu. betul. Iya betul. Jadi kami pun ya arsitek pun kan bisa ngasih pilihan alternatif alternatif material, kemudian Betul. apa namanya bisa menjaga anggaran dan ekspektasi klien terhadap rumahnya, desain rumah itu kayak gitu. Betul. Kadang kalau tanpa arsitek kita bisa punya ekspektasi bagus tapi belum tentu sesuai ekspektasi. Betul betul betul. Realitanya nggak sesuai kayak gitu. Iya Nah, iya. uh, jadinya sebenarnya pasti ada manfaat yang akan didapat dengan biaya yang dikeluarkan gitu ya, Mas Teguh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Teguh. Eh, apa sih spesialisasi dari Lautan Indonesia terkait dunia renovasi? Gimana tuh, Hmm, Mas Teguh? Ada spesialisasi nggak? Atau selama permintaan klien? Atau gimana? nggak ada sih Mbak. Cuman mungkin karena dari tahun kemarin sampai sekarang itu banyak proyek rumah gitu ya. Mm-mm. Mungkin arahnya ke situ. Kalau misal secara Jadi, nggak ada. nggak Kita ada. ya sesuai dari klien aja kayak gimana. Sesuai dengan klien, memenuhi ekspektasi dari klien tadi gitu ya Mas Teguh ya. Oke, kalau dari Lotan sendiri atau tim dari Mas Teguh sendiri untuk renovasi rumah itu bisa butuh waktu berapa lama sih? Atau mungkin gini, pengen renovasi rumah sama Lotan saya atau mungkin teman-teman yang ada di IG Live ini bisa menghubungi lewat mana sih? Ataukah harus ke Bandung gitu, Mas Teguh, atau seperti apa? Perlu sih Mbak. Jadi eh, ke Instagram Lotan aja. Jadi Hmm? tinggal apa di sana kan ada nomor telepon atau by email juga bisa kayak gitu. Oke. Nah mengenai waktu project sih rata-rata rata-rata kalau misalnya di eh, 200 meter persegi itu kurang lebih di kami umumnya di 7 bulan sampai 9 bulan. Kalau di atas itu kurang lebih di 10 bulan sampai 1 tahun. Dan tergantung Tergantung. itu yang umum dan tergantung apa namanya di lapangan seperti apa sih biasanya ada Hmm? kendala-kendala yang akhirnya bisa molor. Tapi umumnya itu luasan 200 meter persegi kami ngerjain 7 sampai 9 bulan dan di atas itu 300 meteran di 9 sampai 10 sampai 1 tahun. Oke, jadi tergantung luasan area juga seperti itu ya. Betul Oke, betul. ini kita mulai masuk ke proyek-proyek Mas Teguh yang ternyata juga sudah pernah pakai Conwood. Nah, mungkin di sini Mas Teguh bisa berbagi nih cerita proyek apa aja sih yang
pernah pakai produk Conwood, kemudian gimana sih pengalamannya kayak gitu. Iya. Saya tahu Conwood itu 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu ada project yang perlu yang apa namanya memerlukan visual kayu gitu. Tapi ternyata pada saat kita mau bikin nggak ada kayu yang bisa memenuhi untuk outdoor nih yang harganya relatif terjangkau gitu. Nah, akhirnya kami cari alternatif. Akhirnya kita coba Conwood gitu. Nah, setelah itu kayaknya hampir empat project sampai yang sekarang lagi jalan pun kita tetap pakai Conwood untuk visual kayu gitu. Terutama untuk di area luar ya Mbak. Karena pertama dia tahan cuaca gitu kan. Dan visualnya pun nggak kalah dari kayu gitu. Jadi masih oke. Bisa mereplace kayu itu sendiri gitu ya, Mas Teguh. Kalau menurut pengalaman Mas Teguh nih kayak gitu. Kalau halo Mas Teguh. Halo. Nah ini masih ada kaitannya sama Conwood juga yang ditanyakan dari followers kami. Nah, produk Conwood di mata Mas Teguh itu seperti apa sih? Nah, ini kan pernah pasang Conwood nih, Mas Teguh. Ada pesan seperti apa sih dari Conwood itu sendiri? Atau ada cerita menarik lain yang pingin akhirnya pakai Conwood kayak gitu? Oh, itu project pertama kali saya pakai Conwood itu yang menarik sih. Jadi memang kami udah pemilihan kayu itu udah lama banget tuh, selama 2 minggu, dan akhirnya timeline hampir molor kan. Akhirnya dapat alternatif lain yaitu Conwood dengan hasil yang oke banget gitu, menyerupai kayu banget. Ini kayaknya ada juga nih testimoni gitu Mas Teguh dari salah satu tim distributor Conwood nih, Conwood Indonesia Distributor. Desain lotan keren-keren, apalagi yang pakai Conwood. Ini by the way udah pernah kerjasama apa belum nih? Jangan lupa nih kerjasama dengan Mas Teguh dan Lotan ya, dari Conwood Indonesia Distributor. Ini dari iPro nih kalau nggak salah ya. Oke, ini masih ada kaitannya juga dari Conwood dan juga proyeknya Mas Teguh. Tapi kalau dari sisi tadi kan salah satu sisi yang menarik dari Conwood menurut Mas Teguh adalah dia bisa tahan cuaca, kemudian di area eksterior, kemudian juga bisa menyerupai kayu. Nah, kalau dari sisi lainnya, apakah ada hal yang pada akhirnya Mas Teguh itu merekomendasikan Conwood kayak gitu? Mungkin dari dari anggaran juga kali ya Mbak ya. Jadi walaupun kan kita kan cari kayu, misalnya kayu yang bagus banget yang tahan cuaca kan otomatis mahal banget kan. Jadi dengan Conwood gitu itu bisa menggantikan maksudnya biaya kita bisa tekan dengan hasil yang oke gitu. Kebanyakan sendiri proyek yang pakai Conwood dari Mas Teguh sendiri tuh proyek rumah pribadi, hunian pribadi, atau kafe, atau restoran, atau seperti apa? Kebanyakan rumah Mbak. Jadi kami biasanya pakai untuk fasad sama teras dan dekolam biasanya kami pakai di rumah. Jadi biasanya pakai fasad, dekolam, sama teras gitu ya. Jadi kebanyakan untuk desain eksterior kayak gitu sangat bisa dipakai termasuk untuk tahan cuaca dan air dan panas gitu ya Mas Teguh. Iya. Oke, Mas Teguh. Tapi kalau ngomongin di tahun 2020 nih Mas Teguh, kira-kira dengan adanya new normal ini, kemudian ada kebiasaan baru yang cuci tangan, masuk rumah itu harus
disemprot dulu mungkin, kemudian kita butuh ventilasi, kita jaga kesehatan. Menurut Mas Agus sendiri nih, tren rumah atau renovasi rumah di new normal ini masih ada perubahan terkait perubahan sikap perilaku semenjak COVID. Barangkali di depan dipasang keran untuk apa gitu, atau Sepertinya gitu sih, Mbak. Sepertinya gitu. Karena kan kita ngedesain itu berdasarkan aktivitas kan. Jadi ketika mungkin nanti pada saat new normal gitu ya, yang mengharuskan orang cuci tangan mungkin ya di depan itu wastafel dulu tuh. cuci tangan Kayak dulu gitu ya, cuci atau tangan mungkin dulu. semprotan disinfektan gitu Mas Ya, Teguh barangkali. bisa jadi mungkin ya, mungkin di apa di kusen pintu itu tuh kusen pintu itu udah ada apa namanya selang disinfektan yang otomatis nyemprotin kayak gitu. Tapi sudah ada permintaan belum, Mas Teguh? Saya mau renovasi rumah biar higienis, misalkan kayak gitu. Kalau sekarang kan mungkin kafe-kafe kan kayak gini modelnya berhadapan tapi ada plastiknya tuh. Nah, kira-kira kalau dari segi rumah desain apa yang bisa ketika terima tamu tetap aman gitu. Nah, kali nih Hmm. Mungkin apa tuh? iya, mungkin kalau di rumah apa ya? Mungkin lebih ke pemisah misalnya ada ruang tamu kan sekarang kan desain kebanyakan ruang tamu, ruang keluarga itu open plan kan. Ya mungkin sekarang ada penambahan dia partisi yang apa namanya folding partisi folding misalnya. Jadi ketika misalnya perlu space besar kayak biasa bisa bisa dapat dan kemudian ketika butuh ada tamu kita mau tutup misal bisa kayak gitu. Oke. Nanti nih misalkan nih kedepannya kalau ada teman-teman yang ingin pakai jasa arsitek atau desain dari online kayak gitu. Nah, untuk desain sendiri rata-rata bisa nggak full dari Mas Teguhnya atau kayak gimana nih? Kalau misalkan dari permintaannya atau sebenarnya bisa dikombinasikan dari kedua keinginan kayak gitu. Ada kan mungkin gini, pengalaman menarik apa yang pada akhirnya pernah Mas Teguh atau Lotan alami dari pembuatan bangunan atau proyek tertentu kayak gitu, yang paling benar-benar berkesan. Yang paling berkesan, proyek berkesan kali Mbak. Proyek berkesan bisa entah itu banyak susah sedihnya atau banyak sedihnya mungkin. Pastilah pasti ada sedihnya, ada senangnya. Senangnya pas kontrak kan, Oke. pas kejar-kejar deadline baru tuh sedih-sedih. Project yang berkesan sih Mbak, semua project itu berkesan karena dia punya apa namanya punya keunikan masing-masing kan. Jadi kita bisa terus seru lah gitu kan. Nah tapi ada dua yang berkesan banget itu tuh dulu project pertama itu eh, kami bikin kosan desain kosan di Jatinangor dan akhirnya dari situ mulai banyak project gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh pada saat bridging dari kami biasanya hanya mendesain, kemudian ngebangun juga nih. Jadi project pertama kita bangun dari nol, di mana kami belum tahu nih cara ngelola tukang kayak gimana, mengelola mandor seperti apa kayak gitu, dan akhirnya ya nekat dan ya alhamdulillah dari situ bisa belajar banyak sih. Jadi batu loncatan juga. Oke, Dan jadi semakin batu yakin. loncatan. Kedepannya nih, kalau misalkan Mas Teguh kan untuk office-nya kan di Bali, nggak ada keinginan tuh Mas buka cabang juga di Jakarta gitu.
barangkali? Kami sebenarnya di Jakarta pun kami ada kantor sementara sih Mbak di Oke. Jakarta. Jadi tapi itu nggak terus di situ. Jadi kantor sementara itu misalnya kami ada 5 proyek di Jakarta Selatan, misalnya kita ambil tengah-tengah, nah Hmm? kita bikin kantor sementara di situ. Hmm. Jadi sebenarnya nggak harus ke Bandung juga gitu ya, Mas Teguh ya, bisanya di Jakarta kayak gitu ya. Oke, Jakarta. oke, oke, oke. Kalau dari kembali ke proyek yang pernah gabung sama Conwood kayak gitu, Mas Teguh. Biasanya kan kalau Conwood sendiri kan banyak aplikasi-aplikasi tertentu. Misalkan tadi kalau di Mas Teguh untuk fasad atau mungkin untuk kolam atau mungkin untuk teras. Ada nggak satu proyek aja yang menurut Mas Teguh itu dia punya detail yang menarik yang dia dengan Conwood? Oh, ada Mbak yang ARN House kalau nggak salah. Jadi Hmm? ARN House kami Lotan itu kerjasama sama arsitek teman juga gitu Lucky Farorozi sama Prawidana Raspati. Nah di situ Hmm. kita coba explore nih Conwood dan kami sebetulnya belum tahu nih Conwood tuh ada apa aja nih, kita taunya cuman ada plank aja nih. Nah di Oke. situ nih dari tim dari apa namanya kami coba kira-kira dari plank ini bisa jadi apa nih gitu kan. Jadi kita di proyek itu kita jadiin fasad, teras, kemudian railing tangga tuh. Hmm. Tangga kita bikin dari conwood. Kemudian pintu kamuflase tuh kita bikin pintu kamuflase dari conwood juga. Jadi Jadi itu beberapa conwood bisa detail. dibalik gitu loh. Jadi dari satu benda itu conwood ini kita bisa bikin apa aja sebetulnya. Bahkan partner saya tuh Oki sempat dari plank conwood yang lebar 10 cm itu tuh coba bikin roster dia. Oke. Iya, coba Hmm? bikin roster jadi dipotong-potong, disusun gitu kan jadi roster kayak gitu. Oke, jadi lebih ke bagaimana memanfaatkan si conwood-nya gitu ya. Jadi Ya, meskipun dia mungkin bentuknya seperti kayu dalam artian ukurannya, tapi secara secara desainnya dia bisa diotak-atik sesuai iya dengan betul. keinginan juga, kreativitas kayak gitu ya. Iya. Oke, ini kalau bukan bukan tangan arsitek nih susah gitu Mas Teguh. Susah kayak gitu. Oke, Mas Teguh, kalau dari Mas Teguh sendiri ada nggak sih Mas Teguh tips renovasi rumah untuk para sahabat konut maupun followersnya Mas Teguh di tengah pandemi seperti ini barangkali renovasi yang efektif dan efisien bisa diterapkan misalkan nih pingin renovasi sendiri maupun pakai jasa arsitek. Nah, kalau renovasi itu tuh kalau kami sih menyarankan tetap pakai arsitek karena dengan Oke. pakai arsitek kita kita apa namanya arsitek bisa ngarahin apa eh, yang efisien tuh kayak gimana sih, ruang yang efisien tuh kayak gimana dan efektif kayak gimana. Jadi apa namanya nggak ngelebar kemana-mana dan akhirnya banyak penyesuaian di tengah dan budget pun eh, nah, bertambah kayak gitu. Jadi arsitek tetap bisa berperan penting dan Mhm. akan selalu berperan penting. Jadi kalau misalnya renov pakai arsitek, jangan sampai nanti malah kemana-mana dan budgetnya melambung tinggi. Oke, jadi memang lebih ke efek kedepannya gitu ya, karena mungkin secara secara dampaknya dia lebih efisien secara budget dan juga ketahanan desainnya. Kalau Mas Teguh sendiri emang sering juga renovasi rumah, Mas Teguh? Atau Sering tim mbak. lo renovasi kantornya kayak gitu? Oh, Renovasi atau gimana? eh, partner saya yang lebih sering. Oh, Jadi partner. jadi oke ini sering banget tuh. Jadi setiap hari kalau misalnya lagi off atau lagi ada di rumah, jadi dia sering tuh ngecat ganti ganti cat apa ganti kusen Mhm, kadang yang lebih parah gitu kan. Jadi bahkan mhm. sampai lantai pun misalnya teras, oh dia udah bikin akhirnya dijadiin pakai conwood
Oke. Jadi yang suka bongkar-bongkar partnernya Mas Teguh Iya, gitu ya. betul. Eh, Nanti Mas Teguh bisa juga tuh sharing cerita terkait renovasi rumah dan juga tips-tips mungkin ya, karena sekarang kayaknya renovasi rumah itu nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga suka renovasi rumah itu Mas Teguh nih. Mulai depan rumah sampai rumah kayak gitu. Tapi kalau dari Mas Teguh sendiri, misalkan nih kita punya rumah tuh, kemudian ada taman depan, kemudian atap, lantai 2, atau mungkin renovasi dalam rumah. Dari hmm. sekian bangunan yang ada, menurut Mas Teguh, misalkan kita punya 1 kali waktu untuk renovasi, mana yang direkomendasikan dalam rumah kah, atau teras rumah kah, atau mungkin kita ingin jadiin lantai 2 kayak gitu Mas Teguh. Kenapa Mbak? Putus-putus. Jadi Sorry. prioritas renovasi rumah itu Hmm. enaknya menurut Mas Teguh efektifnya itu dari dalam rumah dulu, luar dulu, atau misalkan ada keinginan apa namanya Boleh. teman-teman sahabat Wood untuk renovasi meningkatkan level rumah nih jadi Oh, 2 kayak gitu. dalam dulu sih Mbak. Dalam Dalam dulu dulu. ya. Oke. Karena apa namanya setiap hari kan kita di dalam nih, jadi mungkin Mm-hmm. uh, kita bisa nentuin juga apa namanya. Jadi tujuan renovasinya bisa lebih 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 prioritasnya dapat nih gitu. Mm-hmm. Oke, jadi diutamakan dalam rumah dulu, mungkin karena juga tempat yang paling sering dihuni gitu ya, Mas Iya. Teguh ya. Karena kan kita seringnya di dalam rumah pastinya gitu kan. Biar nggak bosen, kayak gitu kumpul-kumpul. Ada spot di ruang rumah sendiri yang favorit Mas Teguh buat renovasi nggak ini? Ada Mbak, dapur. Dapur. Jangan-jangan Mas Teguh juga jago masak nih. Enggak sih Mbak. Jadi kenapa dapur? Karena dapur tuh serunya tuh kayak eh, kita bikin nih Mhm. kitchen set misalnya. Nah, Mhm. nggak cuman kitchen setnya aja kan. Jadi kita harus menyediakan tempat untuk microwave, terus oven, gitu-gitu yang seru. Jadi ketika kita bawa apa namanya beli elektroniknya tuh, jadi Mhm. kita harus nempatin benar-benar oke nih. Terus kita nyediain space biar tetap kelihatan clean dapurnya kayak gitu-gitu yang bikin seru. Dan sekarang Oh, oke. uh, Mhm. dan sekarang kan apalagi kami lagi coba dorong nih ke klien untuk misalnya bikin rumah Mhm. uh, ke ini Mbak apa namanya smart home. Oke, smart home. Nah jadi di dapur pun kita banyak nih yang bisa diulik nih dengan Mhm. konsep smart home di dapur nih gitu kan. Kayak Oke. misalnya pintu kabinet itu kita nggak perlu apa namanya nggak perlu buka tutup. Jadi misalnya kita tekan doang dia bisa kebuka sendiri, Oke. itu seru. Jadi lebih lebih praktis gitu ya, apalagi Iya. orang-orang yang mungkin suka praktis kayak gitu. Jadi tren tren renovasi mungkin selain smart home, orang-orang juga lebih suka minimalis mungkin Mas Teguh Iya, atau gimana? Bali tetap sih Mbak, tetap. Minimalis tetap ya. Tetap. Kalau kalau katanya trennya anak milenial itu lebih pilih rumah yang minimalis karena budgetnya juga kayak gitu Mas Teguh. Iya, betul. Dan itu Berarti sekarang ditambah minimalis plus smart house gitu atau smart home. oke, minimalis dan juga smart house. Itu kalau kita ngomongin renovasi rumah sangat mungkin juga dong, Mas Teguh. Mungkin banget Mbak. Jadi memang kami ada beberapa proyek renovasi. Mhm. Eh, renovasinya nggak banyak, tapi kliennya itu pengen kami malah lebih ngerjain sistem smart house-nya atau smart home-nya. Jadi instalasi Oke, ganti kayak gitu. Jadi untuk saklar stop kontak semua bisa by handphone. Lebih oke. ke Jadi sistem smart home-nya. oke. Saya dapat ide nih. Berarti kedepannya ini desain minimalis, kemudian smart home juga, itu kedepannya yang juga Yeah. clean. Mungkin ada desain khusus yang akan jadi tren di tahun 2020. Ini pertanyaan terakhir nih. Sebelum mungkin kita akan
mengakhiri sesi tajam kita sama Mas Teguh di sore hari ini. Nah, ini terkait desain minimalis yang baru aja kita bahas. Nih Mas Teguh, apakah desain minimalis itu murah, Mas? Nah, tuh. Murah nggak, Mas? Gini, kadang yang bukan minimalis malah lebih murah daripada minimalis. Karena kadang minimalis itu butuh apa namanya ya, kan secara fasad pun umumnya kan box atau misalnya segitiga clean gitu ya. Itu membutuhkan apa namanya keterampilan khusus dari para pekerja, di mana apa namanya pekerja-pekerja gitu bayarannya kan lebih mahal daripada yang biasa, Mbak. Iya, iya. Jadi bisa jadi detail gitu ya. desain minimal, ya betul. Desain minimalis itu bisa lebih mahal daripada yang bukan minimalis kayak gitu. Untuk para milenial atau mungkin orang yang baru banget ingin punya rumah, desain rumah apa yang direkomendasikan dia nyaman tapi juga budgetnya bisa ditekan? Sorry, Mbak. Atau untuk para pemilik rumah, bukan pemilik rumah sih, masyarakat yang pingin rumah pertama kali tapi dia pingin yang minimalis atau mungkin yang sederhana tapi juga budgetnya tertekan tapi bagus kayak gitu. Budgetnya ditekan, tertekan budgetnya bisa ditekan tapi juga bagus, gimana? Yang penting misalnya kita ada kesempatan untuk bikin rumah gitu atau ngerenovasi, balik lagi Mbak, prioritas Mbak. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa dulu gitu. Kebutuhannya apa? Kemudian baru kita apa namanya? Mikirin bagusnya kayak gimana nih, kayak gitu. Jadi lebih baik fungsinya dulu deh. Toh nantinya mungkin fungsi akan bisa apa namanya? Bentuk akan mengikuti fungsi. Dan itu akan tetap masih kelihatan oke. Oke, jadi yang pertama adalah fungsinya dulu yang perlu ditekankan gitu ya, bukan tertekan lagi gitu ya, ditekankan. kemudian nanti akan mengikuti juga, makanya di sini punya untuk memberikan konsultasi tentang kebutuhannya, kemudian budgetnya, ekspektasinya seperti apa. Karena bisa jadi rumah yang minimalis itu juga nggak murah kayak gitu ya, Mas Teguh ya. Semuanya harus tetap diperhatikan, baik termasuk bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk dibangun rumah itu sendiri. Oke, seru banget obrolannya mulai dari COVID, renovasi rumah sampai tren rumah di tahun 2020. Terakhir nih sebelum kita tutup sharing sesi kita sore hari ini, ada tips terakhir atau pesan terakhir yang bisa disampaikan Mas Teguh nih untuk para sahabat Konwood maupun followers setianya Mas Teguh nih? Terkait renovasi, saya sarankan tetap menggunakan jasa arsitek, karena kan dari situ kita bisa renovasi bisa lebih efisien dan efektif. Kemudian di masa-masa gini apa ya, terus sorry Mbak. Ya. Ya, halo, Mas Teguh. Halo. Iya. Iya, terkait renovasi itu Mbak. Oke, renovasi berarti yang pertama tetap kita gunakan atau tetap konsultasikan dengan arsitek begitu ya untuk kelangsungan renovasi yang aman, kemudian secara budget juga aman, lebih praktis ke depannya dan juga lebih terjamin kondisi keamanan maupun bangunan dari bangunan itu sendiri seperti itu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kebersihan juga gitu ya, Mas Teguh. Karena biasanya kalau renovasi rumah di masyarakat ini ada SOP tadi dijelasin sama Mas Teguh. Jadi tetap jaga kesehatan dan juga keamanan. Safety first seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan Mas Teguh kepada teman-teman yang hari ini
mengikuti seri sharing sore ini? Kayaknya sih cukup, Pak. Cukup ya? Paling ini, Ya. walaupun kita di rumah, tetap terus berkarya. Karena berkarya nggak kenal ruang dan waktu. Oke, asik. Setuju nih, terus berkarya karena berkarya tidak kenal ruang dan waktu. Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak Mas Teguh untuk waktunya, untuk ilmunya, dan juga kesempatannya. Semoga nanti nggak bosan ya ngobrol-ngobrol topik lainnya juga selain renovasi rumah. Terus sukses untuk karya-karyanya, dan Terima kasih. kita juga karya-karya dari Mas Teguh dan Rotan. Salam untuk tim Lotan gitu ya. Semoga selalu, dan untuk teman-teman dari Konu dan juga followersnya Mas Teguh nih, jangan lupa misalkan ingin lebih lanjut terkait proyek yang sudah dilakukan oleh tim itu, langsung saja ke Sultan ID, atau mungkin ingin tahu juga bagaimana kombinasi proyeknya Konu dan juga Mas Sultan, bisa cek juga IG di @konwood.id seperti itu. Sekali lagi thank you Mas Teguh, Terima sehat kasih. selalu, salam untuk keluarga dan saudara seperti itu. Sama-sama. Selamat berkarya Mas Teguh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.